menyambut tahun baru 2025, kemarin itu penjualan tertinggi ada di Kimbo Happy Mini. Wah, luar biasa. Ini luar biasa. Luar Nah, biasa. terus terang aja, kita itu jadi pengusaha itu sebetulnya kalau orang Jawa Timur itu bilang bondo nekat. Oh. Karena Ada kita istilahnya. untuk cabang, jadi seluruh Bali itu ada. Seluruh Bali ada ya? Plus ada di Banyuwangi. Oh, ada di Banyuwangi juga. Ada di Banyuwangi juga. Nah, puji Tuhan sampai saat ini, mungkin Januari ini tidak salah CPO saya itu 43 ton. Wah, luar biasa. Sobat Cuan semuanya, kembali lagi di PDKT Podcast Daging Kimbo Training yang selalu punya cerita seru dan menarik buat Sobat Cuan semuanya. Kali ini saya akan ngobrol-ngobrol santai ya dengan Pak Yosef beserta istri. Tetap saksikan sampai ceritanya habis. Oke, Pak. Selamat pagi Pak Yosef dengan Ibu ya. Ibu. Boleh perkenalkan diri dulu sebelumnya? Nama saya Yosef Aurelius Kaseri. Panjangnya Pak. Saya sebagai owner kas. Ya. Kita berdiri mulai tahun 2006. Wah, cukup lama juga ya Pak. Sampai saat ini berarti sudah 19 tahun. Nah, ini saya mungkin bisa kenalkan dengan ini istri saya silakan. Ya, saya nama Maria Diosa Marta Baret sebagai istri dari Bapak Yosef Kasri. Saya mau tanya nih Pak dan Ibu ya, kenapa sih alasannya merintis usaha di bidang frozen ini? Baik, karena frozen waktu tahun 2006 itu menurut saya itu barang yang baru. Dari produk baru, dan setelah saya pelajarin itu, saya waktu itu kan dapat training dari waktu masih saya kerja. Itu saya dulu kerja sebagai sales sebelumnya sales dulu ya Pak? Iya, sales di Pronas. Nah di situ kan kalau training itu yang didatangkan dari orang-orang dari luar negeri, dari Amerika, dari Jepang. Nah, pada waktu itu diceritakan bahwa produk frozen itu di Jepang itu luar biasa. Jadi segala sesuatu tuh makanan-makanan itu di frozen kan. Maka disitulah saya tertarik namanya usaha buka bisnis frozen ini ya. Frozen itu. Oke. Gitu. Selalu didampingi dengan Ibu ya Pak ya pastinya ya. Kita dari awal memang kita berbisnis berdua. Oh, bisnis berdua sebelumnya? Berdua. Menjalani bisnis ini berdua? Berdua. Gitu. Jadi sebelum saya resign dari perusahaan, itu yang menjalankan usaha itu Ibu. Itu selama 2 tahun. Pendamping setia untuk memulai bisnis ini sampai dengan sekarang sudah banyak cabangnya ya. Betul. Kira-kira sekarang sudah berapa banyak cabang dan karyawannya? Untuk cabang itu ada di Bali, semua di kabupaten yang ada di Bali itu ada. Jadi seluruh Bali itu ada. Seluruh Bali ada ya. Plus ada di Banyuwangi. Oh, ada di Banyuwangi juga. Ada di Banyuwangi juga. Jadi kalau yang di Bali itu ada 13 outlet. 13 outlet khusus untuk area Bali ya? Area Bali. Jadi semua kabupaten yang ada di Bali ada. Contoh seperti di Jembrane, Singaraja, Bangli, Karangasem, Klungkung, Gianyar, Denpasar, dan Badung. Sudah menyebar kemana-mana, luar biasa. Kota Banyuwangi. Nah, kalau untuk PPK sendiri ini melayani penjualan online kah?
Kalau sebetulnya ini program kita Ya. untuk tahun 2025 ini akan melayani online. Oh, kan Jadi lain online. selama ini kita Mm-mm. Gojek masuk, tetapi kita tidak kerjasama dengan Gojek. Tapi Oke. orang Gojek itu belanja ke sini, Iya. membelanjakan orang Iya. untuk dikirim, kan itu. Tapi kita juga kita ada ngirim-ngirim ke customer-customer kita. Oh, ada sebagian juga Ada. Bapak kirim-kirim gitu Semua ya. ke toko ada ngirim. Jadi melayani kiriman. Nah, itu ada minimalnya. Biasanya itu customer yang datang ke outlet Bapak ya, ke toko-toko Bapak itu dari daerah mana aja? Kalau sekarang kan menyeluruh seluruh Bali ada. Seluruh Jadi Bali. Oke. kalau sekarang ini kan diidentifikasikan yang mana dari mana itu kita sulit nih. Tetapi kita melayani yang paling banyak itu kita juga melayani UMKM. Oh, melayani UMKM juga. UMKM. Jadi Ya. yang paling banyak kita UMKM itu ada event di mana Iya. kita bawakan produk kita. Jadi sampai ke pelosok-pelosok desa yang ada di Bali ini Oke. ada Dan kas itu. oke, Kita biasanya selalu hadir. biasanya kegiatan-kegiatan event-event tertentu juga Bapak yang support untuk produk-produknya ya. Betul. Jadi kalau sekarang kalau di Bali itu kan Iya. ada event namanya Odalan. Odalan. Terus ada festival-festival. Ya. Nah, kita selalu hadir bersama dengan UMKM yang ada di daerah tersebut. Jadi kalau katakan di Singaraja, berarti Iya. kita juga bersama dengan orang-orang di Singaraja. Kayak di contoh yang paling ini yang dekat ini besok ini ada di Besakeh. Di Purwokerto Besakeh itu Iya. besar itu. Nah, itu kita selalu hadir. Total karyawan berapa Pak saat ini? Di Bali itu ada 55, Iya. ada di Banyuwangi 14. Di Banyuwangi 14. Ya, jadi total tuh 69 ya. Menurut Bapak prospek ke depannya untuk usaha frozen ini akan seperti apa nih? Kalau usaha frozen Iya. itu sebetulnya sekarang tuh sedang tinggi-tingginya. Oh, ya. Jadi sedang apa ya? Booming. Booming. Oke. Karena sekarang untuk ibu-ibu, nah ini nih menyangkut ke ibu-ibu. Iya, menyangkut ke ibu-ibu. Karena ibu-ibu yang menentukan Ya, pembelian ya, belanja-belanja betul. ya. Nah, ibu-ibu sekarang tuh enggak kayak ibu-ibu yang dulu. Iya. Kalau ibu-ibu yang dulu kan nyiapkan makanan dari pagi, dari mungkin jam 4. Tapi kalau ibu-ibu yang sekarang tuh bangun tidurnya mungkin sekitar jam 6. Itu supaya cepat dia ngerjakan, maka yang disiapkan barang-barang frozen. Oh ya, produk-produk instan ya. Produk-produk instan. Iya, iya. Jadi supaya anaknya bisa bekal untuk sekolah, untuk mungkin suaminya mau sarapan dan macam-macam itu kebanyakan yang diambil produk-produk frozen. Oke, selama kurang lebih 19 tahun ini nih Pak, Ibu, apa sih yang suka dukanya yang benar-benar menjadi apa namanya teringat terus nih, menjadi sejarah hidup gitu, gitu. Suka dukanya ya awal-awalnya Ya. kita merasa gimana caranya membuang produk frozen itu awalnya. Oke. Kita sampai tempel-tempel Brosur. dari ujung ke ujung. Awalnya dukanya itu Bu, terus sukanya ya ini nikmatin sambil Hasilnya jualan sekarang ya. Setelah 19 tahun kurang lebih ya. Ya. Betul ya Bu ya. Ya. Kalau misalkan sekarang ini apa sih yang menjadi motivasi Bapak sama Ibu untuk mempertahankan produk produk frozen ini? Jadi kita usaha frozen itu dari anak-anak baru TK kan itu ya. Iya. Jadi biaya sekolah sampai mencapai S2 itu anak-anak saya itu dari produk frozen ini. Hasil Bapak. Produk frozen ini. Nah, ini nih yang paling membanggakan pada diri saya itu. Iya. Jadi
Apalagi sekarang sedang produk frozen tuh kalau waktu tahun 2006 sampai 2009 itu kayaknya punya toko frozen itu hanya Kas. Iya. Nah, tetapi sekarang mungkin di Bali itu sudah ribuan Banyak namanya pesaing lah ya. pesaing sudah banyak. Tetapi Iya, iya. puji Tuhan kita masih dicari ya mungkin karena Masih legend bertahan kita lah ya. masih dicari Iya, kalau iya. kita pas ada event apa aja pasti Kas yang hadir di situ. Diikut sertakan terus ya. Ya, Nah, lanjut lagi nih Pak ke Ya. pertanyaan berikutnya. Produk apa sih frozen yang paling awal Bapak menjual di sini? kita sebetulnya produk awal itu kita menjual namanya produk Minaku. Minaku, oke. Tetapi di saat kita menjual Minaku itu, Ya. saya sudah kenal namanya Vigo. Vigo. Vigo oke. sosis 40. Vigo sosis 40. Nah, di situ. Ya. Jadi tahun 2007 itu saya sudah menjual produk Vigo. Itu berupa sosis. Sosis dan apa yang waktu ya? Kornet. Kornet. Ya. Iya. Tapi yang paling saya ingat itu sosis yang isi Vigo sosis 40. isi 40 ya. Nah, itu. Nah, tetapi waktu itu kan saya kan masih belum mendalamin Vigo itu kayak apa. Ya. Nah, setelah begitu Vigo itu menghilang. Sempat menghilang. Nah, Iya, iya. saya kenal kembali Vigo itu di tahun 2017. 2017. Oke. Terus tahun 2018 Pak Rahmat tuh kayaknya datang ke saya. Oh, Pak Rahmat datang. Pak Rahmat itu. Iya, Nah, iya. kalau tidak salah itu tahun 2018. Ya. Nah, waktu itu yang pegang Vigo Kimbo itu, Ya. itu orang lain. Saya sebagai subdis saja. Oke. Nah, tapi waktu itu masih kecil sekali di Bali produk Vigo Kimbo itu. Ya. Tapi tahun 2018, Ya. nah itu dikasihkan distributor ke saya. Nah, pertama kita cuma 5 ton. Awal ya Pak Awal-awalnya. ya? Di angka 5 ton Ya, di 2018 itu. 18. Oke. Menjadi 10 ton. Nah, puji Tuhan sampai 10 saat ton. ini, Ya. mungkin Januari ini tidak salah CPO saya itu 43 ton. Wah, luar biasa. Nah, ini kan itu. 43 ton. Ya, ya. Nah, kalau untuk Kimbo nih, produk-produk Kimbo, terutama Kimbo Happy, Bapak mulai jual itu di tahun berapa sih? Kimbo Happy itu kita jual dari tahun 2023. 2023. 23. Saya ini kan 2023. Nah, itu sosis Kimbo yang langsung makan itu. Oh, Kimbo Probite. Ya. Nah, Bapak udah pernah jual juga sudah. itu? Nah, tapi yang jalan baik adalah yang sosis bakarnya. Sosis bakar Kimbo Sosis Happy. bakar Kimbo Happy. Nah, Kimbo Happy itu kan ada 2, ada yang ori dan ada yang mini. Betul. Nah, itu yang paling besar ada di mini. Ada di mini. Nah, itu biasanya peminatnya siapa Pak yang untuk pembeli sosis bakar mini itu? Untuk peminatnya itu untuk sosis bakar mini itu ibu rumah tangga Ibu rumah tangga. Masuk. Terus orang jual yang dibakar, pedagang bakaran bakaran itu juga masuk. Nah, untuk menyambut tahun baru 2025 kemarin itu penjualan tertinggi ada di Kimbo Happy Mini. Wah, luar biasa. Ini luar biasa. Luar biasa. Disusul dengan bakso. Bakso Vigo ayam. Vigo ayam. Keren. Nah, itu itu. Oke. Nah, kenapa sih Pak alasannya memakai produk-produk dari Kimbo? Jadi saya sebetulnya itu pertama itu saya komitmen dengan Pak Rahmat. Komitmen dengan Pak Rahmat, saya bilang dengan Pak Rahmat itu bahwa kalau produk
ini saya pegang, ini kalau angka-angka 10 ton aja pasti tembus. Tapi saya karena komitmen minimal 10 ton, kan itu ya, kan saya berusaha. Dan produk Vigo Kimbo ini, terutama yang bakso Vigo, Ya, itu diminatin oleh kalangan ibu-ibu, ibu-ibu, terus oh, untuk dagang-dagang sebelah, pedagang seblak. Oh, pedagang dagang-dagang seblak di Bali juga lumayan lagi viral juga ya, Pak ya? lebih sedang boomingnya Sedang booming. Ya. sebelah dengan Mm-mm. dimsum. Nah, itu semua itu ngikutin irama dengan produk yang disediakan oleh Vigo Kimbo. Contoh, bakso untuk sebelah. Terus ada sosis koktil, Sosis koktail. koktil yang Ayam. ayam ya, Oke. ayam. Nah, itu untuk sebelah, untuk dimsum, Korean food. Iya. Nah, itu maka itulah yang menarik bagi saya dan menarik bagi UMKM. Nah, tapi bukan semudah apa yang kita jajakan itu langsung bisa laku. Iya, Nah, betul. kita ini menjajakan produk Vigo Kimbo itu, kalau orang bilang sales kasih cuma hanya 2. Tetapi saya mengatakan itu ada 22. 22. Nah, yang 20 itu ada kepala-kepala toko Iya, dan karyawan-karyawan yang ada. karyawannya. Kalau salesnya cuma hanya 2. Nah, disitulah yang mungkin membuat Vigo ini dan Kimbo ini semakin melejit dan saya sangat sukai. Terima kasih Pak. Nah, buat Ibu nih, apa namanya? Coba dong Bu, mohon bantu ceritakan, selama 19 tahun ini suka dukanya apa yang benar-benar Ibu rasakan semenjak menitikkan di produk frozen ini Bu? Sukanya ya itu awalnya saya gimana caranya untuk bisa membuang frozen atau produk-produk ini, Menjualnya. menjual ini kemana. Karena Awalnya memang belum bingung tuh, tahu, ya. Bapak sama Ibu belum tahu ya, Iya. ini arah untuk produk frozen ini Iya. ke siapa sih customer-nya Iya. gitu ya. Ya, Masih membaca ya, Iya. Oke. Jadi lucu-lucu deh. jadi kalau untuk sukanya ya, Iya. sukanya itu ya terus terang aja kita itu jadi pengusaha itu sebetulnya kalau orang Jawa Timur itu bilang bondo nekat. Oh, Karena ada istilah. dengan kita tidak bermodal kan itu ya. Iya. Kita cuma modal keberanian kita, Oh, terus kemauan kita. Iya. Itu maka sampai saat ini produk yang saya bawa ini menjadi besar. Nah, Oke. yang sangat saya banggakan, saya dulu dari kecil saya tidak pernah punya cita-cita saya mau ke luar negeri ya. Iya. Makanya saya namanya bahasa Inggris tuh Iya. susah saya. Karena dulu tidak mau belajar karena Iya. enggak ini. Karena saya tidak punya cita-cita untuk Iya. ke luar negeri. Ternyata saya usaha frozen ini saya bisa ke luar negeri. Ada sudah beberapa negara sudah saya kunjungi. Wah, Kalau luar 5 negara biasa aja nih. ada kan kita ada. Makin sukses Oh. makin hari ya Pak ya. Ya. Terus dukanya. Jadi Dukanya apa nih? dukanya ini sebetulnya banyak. Saya tahun 2011 toko saya itu pernah kebakaran. Oh, pernah Pernah terjadi kebakaran. Nah, kebakaran ini ya masih usaha dengan apa tuh ngutang lagi terus kebakaran kan. Iya. Saya pikir waktu itu musnah di situ saya sudah. Tetapi puji Tuhan, Tuhan itu memberi jalan kepada saya. Ternyata sampai saat ini dengan hikmahnya kebakaran itu semakin hari semakin membesar. Semakin dikenal orang. Mungkin karena kebakaran itu kan orang lihatin, wah tokonya khas kebakaran gitu. Nah, itu penasaran jadi ini. Nah, akhirnya orang itu selalu ke toko khas.
Ada Gimana? hikmahnya berarti Ada ya Pak ya. hikmahnya. Di Jadi, atas musibah ada hikmahnya. Oke. Nah, apa namanya, ini kan cerita Pak Yosef dengan Ibu sangat menarik nih ya. Apa sih tipsnya buat kita, buat sobat cuan semuanya supaya, bisa sukses di usaha dan karirnya ini? Kira-kira apa? baik. Jadi kalau namanya orang berusaha, orang namanya pekerjaan, itu yang nomor satu adalah kita sukain dulu, kita senangin dulu. Sama dengan kalau kita lihat cewek cantik, oh kita suka, oh ini nanti mau jadi istri saya, kan gitu. Iya. Nah, kalau istri itu tidak dicintai, tidak disukain, mana bisa berbuat baik dengan kita. Sama dengan kita usaha. Usaha itu kalau kita tidak cintain, kita tidak nikmati, itu ya mungkin tidak akan bisa besar. Nah, paling utama adalah kalau kan banyak orang itu namanya usaha, sekali jatuh, tadi kan saya bilang sudah cerita jatuh bahwa saya kebakaran, macam-macam deh. Kalau di situ saya berhenti, selesai dah. Tapi saya masih nekat, saya masih mau bangkit kembali. Nah, disitulah Tuhan memberi jalan. Kalau kita tidak mau berusaha, tidak mau mencintai pekerjaannya, tidak mau menekuni, terus kalau ada apa namanya itu kesusahan atau pas kita saat jatuh, itu kita tidak mau bangkit, ya selamanya tidak akan maju. Kita harus tekunin dengan sabar, dengan teliti, kita dalam arti dalam teliti itu, dalam berjualan, dalam memilih orang, dan macam-macam itu kita harus teliti. Tapi kita harus sabar, itu aja Oke, paling itu. intinya kita harus, menekuni pekerjaan itu, Iya, mencintai kerjaan ya, mencintai, heeh, apa yang kita niatkan gitu ya, Pak, ya. iya, Kemudian bekerja keras, tidak cepat berputus asa gitu ya, iya, karena semua pasti ada prosesnya ya, Pak, pasti ada jatuh proses. bangun pasti ada ya, Iya, mau di pekerjaan, mau kita buka semua, usaha sendiri gitu ya, Pak, Bu, iya, ya. sama aja itu, Oke, oke. iya. Itu dia obrolan kita dengan Bapak Yosef dan Ibu. Terima kasih atas waktunya ya Bapak dan Ibu. Semoga makin sukses jualannya, dan semoga menjadi inspiratif buat sobat cuan semuanya. Dan tetap dengerin PDKT, podcast Daging Kimbo Trending yang akan hadir menemani Anda setiap 2 minggu sekali. Semoga sobat cuan makin happy. Dadah.